Selamat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di masa depan Indonesia dan masa depan dunia. Apakah Anda tertarik untuk memiliki jaringan nirkabel terbesar di dunia? Tentu saja Anda tertarik. Siapa yang tidak? Dan ini dimungkinkan dengan membangun jaringan Internet of Things atau IoT. Dan industri IoT ini di tahun 2020 nilai pasarnya sudah 800 miliar dolar dengan 8,4 miliar perangkat IoT yang terdistribusi di seluruh dunia. Dan akan terus berkembang di tahun 2025, nilai pasarnya menjadi 2,4 triliun dolar dengan 70 miliar perangkat IoT. Dan pada waktu itu artinya jumlah alat yang terhubung dengan Internet of Things jumlahnya sudah 10 kali lebih banyak daripada populasi manusia di bumi. Apa saja alat Internet of Things ini? Ada kalung pelacak hewan peliharaan, ada bike tracker atau pelacak sepeda, ada alat pelacak aset bangunan dan pelacak aset alat berat. Kemudian ada alat pelacak kendaraan-kendaraan, alat pemantauan aset kesehatan kerja, alat pemantauan kesehatan pribadi, sensor suhu air, sensor tekanan, sensor kebocoran, sensor deteksi ledakan, sensor detektor gerak, sensor pintu magnet, sensor kaca pecah, dan segala macam sensor yang ditempatkan pada berbagai alat yang mengirimkan datanya lewat internet dan terkoneksi lewat jaringan Internet of Things. Dan ini bisa digunakan di berbagai bidang, misalnya Internet of Things di pertanian bisa menggunakan drone yang bisa mendeteksi hama, kemudian langsung bereaksi cepat untuk menyemprotkan pestisida, dan petani bisa mengendalikan drone ini dari jarak jauh menggunakan HP, menggunakan tablet atau laptop. Kemudian Internet of Things untuk smart retail juga bisa digunakan di pertokoan-pertokoan atau supermarket dan pusat-pusat perbelanjaan, misalnya untuk kamera pengaman, yaitu kamera CCTV untuk mendeteksi pencuri, misalnya ya, jika ada terjadi pencurian, tapi bukan hanya merekam saja. Kalau yang sekarang kan itu merekam sehingga kalau tidak dimonitor langsung oleh orang pengawas, itu hanya sekedar sebagai barang bukti pencurian saja. Tapi kalau pakai CCTV yang terhubung dengan Internet of Things, maka pencurian ini bisa langsung dicegah dan juga langsung jika terjadi bisa langsung diatasi, orangnya bisa langsung dikejar oleh keamanan dan ditangkap. Ya, jadi tidak terlambat seperti kalau sekarang alat CCTV itu hanya untuk monitor pasif saja. Kemudian juga Internet of Things untuk perumahan, yaitu untuk smart home. Ini menggunakan alat-alat di rumah kita yang dikontrol dari jarak jauh. Misalnya untuk mengendalikan AC, kulkas, kompor, kemudian juga pintu, ya, kemudian pintu garasi misalnya dikendalikan dari jarak jauh. Dan itu alat-alat yang di rumah tangga semuanya bisa menggunakan Internet of Things. Kemudian untuk smart city, misalnya untuk satu fasilitas di tempat umum yang menggunakan kamera pengaman, kalau digunakan di jalan raya, kamera pengamatan ini atau kamera CCTV ini bisa untuk memonitor terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga langsung bisa mengirimkan sinyal untuk memanggil ambulans atau petugas keamanan. Dan juga Bapak Ibu bisa Internet of Things ini dipakai untuk tracker atau pelacak hewan peliharaan. Kemudian juga di anak-anak kecil atau bayi bisa diberi gelang atau kalung, ya, supaya keluarganya di rumah kalau mau tahu anaknya ada di mana bisa mengetahui, ya, kalau misalnya ibunya lagi ke klinik, bapaknya bisa tahu, ya, bahwa bayinya sedang dibawa periksa. Itu untuk gunanya Internet of Things, Bapak Ibu. Juga bisa untuk pelacakan kendaraan, baik sepeda motor, sepeda maupun mobil, dan juga bahkan sepeda biasa juga bisa. Dan semuanya ini Bapak Ibu memerlukan komponen-komponen Internet of Things. Yang pertama tentunya komponennya adalah perangkat Internet of Things itu berupa sensor, ya. Jadi gunanya untuk data sensing atau untuk mendeteksi lokasi maupun mendeteksi gambar, ya, atau mendeteksi kondisi keadaan di lingkungan pada waktu itu, ya. Dan sensor ini akan mengirimkan data sehingga diperlukan device connection, diperlukan communication atau sinyal gelombang radio untuk mentransmisikan data, ya.
Dan intinya perlu sinyal internet yang berkecepatan tinggi tapi harus murah, Bapak Ibu ya. Sehingga data yang dikirimkan ini akan menjadi data value atau nilai data dan juga akan menghasilkan nilai manusia ya, human value. Dan ini akan menciptakan suatu masyarakat yang cerdas atau smart society. Dan Bapak Ibu, di sini yang sangat penting adalah sinyal gelombang radio untuk menghubungkan barang-barang. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, sekarang ini internet bukan hanya untuk orang-orang saja, tapi sekarang ini zamannya internet untuk barang-barang, yaitu Internet of Things. Dan bersama-sama kita bisa membangun jaringan nirkabel yang menyediakan sinyal radio untuk Internet of Things ya. Dan Bapak Ibu, ini sejarahnya dimulai tahun 2013 setelah adanya penelitian tentang kebutuhan IoT. Dan akhirnya sekelompok tim pakar menciptakan perangkat ya yang yaitu modem WiFi untuk jarak jauh, dan ini bisa dipasang di rumah-rumah sehingga membentuk jaringan long range wide area network ya. Dan ini disebut sebagai helium hotspot. Jadi teknologi ini Bapak Ibu dipadukan dengan teknologi blockchain untuk memberikan reward bagi penyedia sinyalnya, yaitu yang memiliki alat hotspot helium ini. Dan teknologi blockchain helium ini ditemukan oleh Sean Fanning yang dikenal sebagai pendiri Rapture, foundernya Path, Snowcap, dan yang paling terkenal adalah Napster. Dan saking terkenalnya sampai Napster ini dimuat di majalah Time. Dan teknologi helium ini juga memiliki prestasi yang baik dan diliput oleh berbagai media seperti media Fast Company yang meliput 10 perusahaan elektronik konsumen paling inovatif tahun 2020. Dan helium ini dalam liputan Fast Company diberitakan sudah memasang perangkat Internet of Things sejak Agustus 2019 di Austin, Texas. Dan sinyal WiFi yang dihasilkan ini 200 kali lebih jauh jangkauannya daripada WiFi biasa dan bisa mendukung penggunaan Internet of Things sehingga digunakan oleh berbagai perusahaan, diantaranya adalah perusahaan Lime Scooter dan juga Ready Refresh, yaitu grup usaha Nestle yang memantau tingkat pendingin air pelanggan menggunakan teknologi helium. Kemudian majalah Time juga meliput Best Invention 2019 ya, dan menyebutkan bahwa dengan memasang perangkat iHub Hotspot ini seperti memasang menara seluler mini. Jadi seperti BTS tapi mini, yaitu di rumah-rumah. Kemudian majalah Decrypt ya, ini majalah cryptocurrency juga memberitakan tentang proyek helium sebagai jaringan nirkabel peer-to-peer baru yang sudah mulai dipasang di Austin, Texas. Dan majalah Fortune meliput perusahaan mitra-mitra pengguna awal teknologi helium, yaitu Lance Lime Scooter dan Nestle. Kemudian bulan lalu, tepatnya tanggal 10 Agustus 2021, media bisnis dan investasi terkemuka di dunia yaitu Bloomberg meliput Andreessen-backed 5G blockchain network raises $111 million. Jadi artinya perusahaan helium ini akan mengembangkan teknologi helium 5G dan didukung oleh perusahaan investasi Andreessen dengan investasi $111 juta. Dan teknologi hotspot helium ini sudah digunakan oleh banyak perusahaan di Amerika, antara lain Agulus, Salesforce, Lime, Airly, Nowi, Digital Matter, Lone Star, One Planet, My Devices, Invisilis, Conserve, Careband, Smart Mimic, Nobel, dan berbagai perusahaan lainnya. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu bisa memasang alat iHub Hotspot ini di rumah Anda, dan Anda dengan memasang alat ini menyediakan sinyal gelombang radio yang lebih kuat dari WiFi untuk digunakan oleh peralatan Internet of Things, dan Anda, jasa Anda menyediakan sinyal ini akan mendapatkan penghargaan yaitu Reward Cryptocurrency Helium atau HNT. Dan Anda bisa mendapat penghasilan pasif, hotspot Anda tanpa biaya, dan bebas iuran bulanan. Contoh, jika Anda menghasilkan 50 HNT per bulan, ya ini sudah bisa dihasilkan oleh banyak host atau mitra afiliasi yang memasang iHub Hotspot. Dan ini bergantung kepadatan hotspot di lokasi pemasangan serta kekuatan sinyal. Ini bukan klaim penghasilan. Ini bukan janji pasti bahwa Anda bisa hasilkan
HNT sejumlah 50 HNT per bulan. Tapi ini adalah contoh dari yang sudah memasang iHub Hotspot dan mendapatkan hasil HNT-nya. Berapa nilai cryptocurrency Helium? Di bulan Juni 2020 HNT sekitar 2,37 dolar Amerika. Dan harga terendahnya 10 Juni itu 0,25 ya, 10 Juni 2020, dan di harga tertingginya tahun lalu 24 September itu di 4,03 dolar. Diperkirakan akhir tahun ini mencapai 45 dolar, dan diperkirakan Desember 2030 mencapai 1.288 dolar atau 18,7 juta rupiah per HNT. Dan kabar baiknya, cryptocurrency Helium ini sudah terdaftar atau listing di CoinMarketCap, di Binance, dan juga di banyak pasar. Di Indonesia ada di toko kripto juga. Dan ini adalah sejarah harga Helium dari tanggal 1 September sampai tanggal 11 September. Di tanggal 1 September harganya 353.429, kemudian di tanggal 2 September 331.877, ya, terus 7 September 345.409, kemudian pada tanggal 10 September 301.668, dan hari ini harga 1 HNT adalah 306.174,81 rupiah. Dan Bapak Ibu bisa lihat tanggal 11 September volumenya, Bapak Ibu ya, ini kemarin, ini volume perdagangan HNT di dunia mencapai 314 miliar 835 juta 249 rupiah. Untuk kapitalisasi pasarnya pada tanggal 11 September kemarin mencapai 28 triliun 31 miliar 19.204 rupiah, ya. Jadi 28 triliun rupiah per 11 September itu kapitalisasi pasar cryptocurrency Helium. Dan diperdagangkan di banyak pasar HNT ini, Bapak Ibu ya, ada di Binance, binance.us, FTX, Get.io, WazirX, CoinX, CoinDCX, PionX, Bion, BigX, VCC, Hotbit. Di Indonesia ada di toko kripto, ZT, dan WazirX. Dan Bapak Ibu, kalau Anda mau buka wallet HNT, silakan buka Bapak Ibu di website hnt.ihubglobal.id. Anda akan diarahkan ke toko kripto dan Bapak Ibu bisa buka rekening gratis di sana. Inilah perangkat cerdas iHub Hotspot alias Helium Miner yang diproduksi oleh Calchip Connect. Dan ini disebut juga sebagai generator penghasilan pasif yang tahan COVID-19, tahan resesi, bukan MLM, bukan network marketing, tanpa rekrut bisa menghasilkan, tapi akan lebih besar hasilnya jika Anda membangun tim dan membangun jaringan, dan bebas iuran bulanan, tidak ada tutup poin, dan bisa menghasilkan helium 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, selama alat ini terhubung dengan Wi-Fi dan juga terhubung dengan power atau daya listrik. Dan iHub Global bekerja sama dengan pabrik modem Calchip Connect yang memproduksi modem Wi-Fi iHub Hotspot ini, yang tipenya disebut sebagai rack miner, ya. Dan ini alatnya sudah dilengkapi perangkat lunak untuk membayar bonus menggunakan HNT. Dan Bapak Ibu, teknologi helium ini didukung oleh banyak investor, diantaranya adalah Khosla Venture, Firstmark, GV, Hartford Steam Boiler, DG, SV Angel, Mark Benioff, Munich Re, USV, Multicoin Capital, dan juga terakhir didukung oleh Andreessen. Dan Bapak Ibu bisa lihat gambar yang di kanan atas, ini adalah siklus ekosistem iHub Global. Jadi iHub Global memiliki investor untuk memesan alat ke pabrik modem, yaitu Calchip Connect, dan kemudian setelah alat ini diproduksi akan didistribusikan ke mitra afiliasi, dan mitra-mitra akan menjadi host yang memasang dan mengaktifkan alat iHub Hotspot, sehingga pada waktu alat ini aktif akan sekaligus mining cryptocurrency helium. Semakin banyak mitra yang memasang alat, akan semakin banyak helium atau HNT yang dihasilkan, maka kapitalisasi pasar atau coin market cap dari HNT akan makin besar. Dan keuntungan perusahaan juga akan makin bertambah, makin banyak dana yang bisa dialokasikan untuk memproduksi alat baru, didistribusikan lagi kepada mitra afiliasi yang akan menjadi host, semakin bertambah mitra-mitra yang mining helium, maka coin market cap-nya akan bertambah banyak lagi karena koinnya di pasaran bertambah,
CoinMarketCap bertambah lagi, keuntungan perusahaan bertambah lagi, demikian seterusnya siklus ini akan seperti tornado. Dan teknologi helium ini sudah diliput oleh banyak media, yaitu di CoinDesk, Fast Company, Forbes, Time, Decrypt, Fortune, dan buktinya bisa dibuktikan jaringannya itu live. Dan Bapak Ibu bisa cek di Helium Explorer, ya ini adalah screenshot dari website explorer.helium.com tanggal 12 September 2021 hari ini. Dan hari ini ada 170.073 hotspot helium yang aktif, dan dalam 30 hari terakhir bertambah 45.546 hotspot helium baru di dunia. Artinya rata-rata setiap hari itu lebih dari 1.530 hotspot baru per hari yang bertambah. Dan ada 26 juta, ya 26,24 juta HNT yang di stack, artinya di deposit Bapak Ibu ya, tidak diperdagangkan. Ini akan makin menguatkan harga HNT. Nilainya yang di stack itu 558.387.200 dolar. Ya, jadi lebih dari 558 juta dolar HNT itu di stack. Dan berapa hasilnya Bapak Ibu? Untuk tiap hotspot beda-beda, ya, tergantung lokasi, tergantung kekuatan sinyal, tergantung juga jaringan di sekitarnya. Dan Bapak Ibu, ini adalah contoh ya iHub hotspot atau helium hotspot yang namanya Trendy Tandak. Ini posisinya ini ada di Florida, ya, di Vero Beach, Bapak Ibu. Dan dalam 24 jam, hotspot Trendy Tandak ini menghasilkan 2,088 HNT. Ya, nilainya 44,44 dolar atau dirupiahkan menjadi 639.293 rupiah dalam 24 jam terakhir. Ya, ini data terbaru hari ini Bapak Ibu, 12 September ya. Kemudian hotspot Trendy Tandak ini dalam waktu 30 hari terakhir menghasilkan 46,792 HNT atau senilai 994,8 dolar. Kalau dirupiahkan menjadi 14.326.531 rupiah. 14,3 juta rupiah dalam sebulan Bapak Ibu. Ya, hasil dari hotspot Trendy Tandak. Dan kemudian kita ambil sampel di London. Ini ada helium hotspot namanya Precise Ceramic Boa. Pada tanggal 12 September 2021, dalam 24 jam terakhir, hotspot Precise Ceramic Boa menghasilkan 1,343 HNT atau 28,65 dolar sehari ini, atau dirupiahkan menjadi 411.192 rupiah dalam 24 jam terakhir. Dan ini hotspot yang sama, Precise Ceramic Boa, hasilnya dalam 7 hari terakhir adalah 13,672 atau HNT atau 291,62 dolar, dirupiahkan menjadi 4.186.022 rupiah. Ya. Jadi kalau dibulatkan 4,2 juta rupiah dalam seminggu atau 7 hari terakhir. Dan ini masih hotspot yang sama, Precise Ceramic Boa, dalam 30 hari terakhir. Hasilnya adalah 74,119 HNT atau 1.581,69 dolar, dirupiahkan menjadi 22.693.370 rupiah. Ya, kalau dibulatkan 22,7 juta rupiah dalam waktu 30 hari terakhir. Dan kemudian ini masih di London, Bapak Ibu. Ini juga sinyalnya sangat kuat ya, Bapak Ibu bisa lihat garis yang ujungnya ada kuningnya itu bisa menjangkau sekitar 5 km sinyalnya. Ya, dan karena helium ini menggunakan teknologi proof of coverage, semakin besar coverage atau jangkauan sinyal helium hotspot Anda atau iHub hotspot Anda, maka semakin besar hasilnya. Contohnya untuk Shallow Walnut Yak, ya, untuk ini nama hotspotnya, posisi di London, kemungkinan besar ditempatkan di tower yang tinggi, ya, mungkin di penthouse apartemen yang paling atas atau di atas puncak gedung perkantoran. Ya, jadi sinyalnya bisa jauh dan data kreditnya besar sehingga hasil HNT-nya juga besar. Dalam 24 jam terakhir, helium hotspot Shallow Walnut Yak menghasilkan 3,319 HNT senilai 70,86 dolar satu hari. Kalau dirupiahkan menjadi 1.016.194 rupiah dalam 24 jam terakhir. Ini data baru 12 September 2021. Hotspot yang sama, Shallow Walnut Yak dalam 7 hari terakhir menghasilkan 28,136 HNT atau
senilai 600,7 dolar. Dirupiahkan menjadi 8.614.534 dolar dalam 7 hari terakhir. Dan dalam 30 hari terakhir, Shallow Walnut Yak IHAB Hotspot ini menghasilkan 157,605 HNT atau senilai 3.364,87 dolar. Dirupiahkan menjadi 48.254.680 dolar dalam 30 hari terakhir atau sebulan terakhir ya. Jadi sebulan ini Shallow Walnut Yak menghasilkan 48,2 juta Bapak Ibu ya. Dan bayangkan kalau Bapak Ibu mensponsori Shallow Walnut Yak ini, maka Hotspot Shallow Walnut Yak menghasilkan 48,2 juta rupiah sebulan dan Anda menghasilkan 20%-nya. Ya. Kalau Anda mereferensikan lebih dari 5 hotspot yang aktif, maka Anda sudah dapat 20%-nya itu ya 9 juta lebih Bapak Ibu ya. Nah, jadi bahkan Bapak Ibu bisa hasilkan hampir 10 juta ya dari Shallow Walnut Yak ini kalau Anda menjadi sponsornya. Oke. Dan Bapak Ibu, inilah yang kita bangun yaitu People Power Networks. Dan ini adalah paradigma baru Bapak Ibu ya, yaitu membangun jaringan nirkabel yang terdesentralisasi diperkuat oleh teknologi blockchain Helium dan dikombinasikan dengan jaringan rakyat